Teman-teman, di tahun 2026 banyak desa yang mengalami hal yang sama. Dana desanya menurun. Banyak warga desa yang bertanya, "Pak, kenapa sih dana desa menurun? Apakah desa salah kelola? Atau memang anggarannya dipotong?" Ini bukan kesalahan pemerintah desa, tapi kebijakan nasional yang berubah. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait menurunnya dana desa, kita seruput dulu kopinya. Baik, kita mulai bahas mengapa dana desa untuk tahun 2026 itu menurun. Yang pertama, di tahun 2025 itu ada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai KDMP. Di dalam impres tersebut, beberapa kementerian lembaga terkait diinstruksikan oleh Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Ada dua kementerian yang sangat dominan dalam instruksi Presiden nomor 17. Yang pertama, ada Kementerian Keuangan yang diinstruksikan secara khusus oleh Presiden itu terkait pengamanan anggaran bagaimana gerai Koperasi Desa Merah Putih bisa dianggarkan dan secepatnya bisa terbangun. Kemudian ada Kementerian Desa diinstruksikan untuk membuat sebuah regulasi bagaimana dana desa untuk tahun 2026 itu bisa mendukung untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Setelah Inpres 17 tahun 2025 ini terbit, di bulan Oktober Undang-Undang APBN disahkan. Di dalam Undang-Undang APBN itu dibahas terkait anggaran dana desa untuk tahun 2026. Nah, di dalam Undang-Undang APBN itu tercantum bahwa anggaran dana desa untuk tahun 2026 itu sebesar 60,5 triliun dan ini menurun dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, anggaran dana desa itu sebesar 71 triliun. Kemudian di tahun berjalan di tahun 2025 itu terjadi efisiensi sebesar 2 triliun sehingga yang terrealisasi hanya 69 triliun sehingga antara anggaran dana desa tahun 2025 ke 2026 itu terjadi penurunan dari 69 triliun menjadi 60,5 triliun. Setelah Undang-Undang APBN disahkan, di bulan Desember itu Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025. Di dalam Permendes 16 tahun 2025 yaitu tentang fokus penggunaan dana desa tahun anggaran 2026. Di dalam Permendes PDT nomor 16 tahun 2025 itu pun isinya hampir sama dengan yang tercantum di Undang-Undang APBN. Salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2026 yaitu implementasi dukungan Koperasi Desa Merah Putih. Bahwa dimulai dari terbitnya Inpres nomor 17 tahun 2025, kemudian Undang-Undang APBN nomor 17 tahun 2025, kemudian sekarang ada Permendes 16 tahun 2025, ini berarti bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi program skala nasional.
Ketika Koperasi Desa Merah Putih menjadi program skala nasional, otomatis terkait anggaran dana desa, salah satunya itu akan dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Setelah Permendes 16 tahun 2025 diterbitkan, Kementerian Keuangan mengumumkan terkait pagu anggaran dana desa untuk setiap desa. Teman-teman warga desa mungkin sekarang sudah tahu berapa yang diterima desa. Ternyata dana desa untuk tahun 2026 yang diterima desa itu kisaran 200 sampai 300 juta. Teman-teman mungkin bertanya, loh kok kecil? Biasanya kan desa katanya menerima dana desa itu 1M bahkan 1M lebih. Yaitu dia sebabnya, karena sekarang program prioritas nasional berubah arahnya untuk salah satunya untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di tahun 2025 skema dana desa itu ada dua istilah. Yang pertama dana desa irmak dan dana desa non-irmak. Kalau dana desa irmak itu dana desa yang ditentukan penggunaannya. Sedangkan dana desa non-irmak itu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Di dalam rancangan peraturan Kementerian Keuangan, bahwa dana desa untuk tahun 2026 ini istilahnya berubah. Sekarang itu istilahnya ada dana desa reguler, ada dana desa untuk KDMP. Nah, pagu anggaran untuk dana desa reguler itu sudah diterima di setiap desa dengan nominal 200 sampai 300 juta. Sedangkan untuk anggaran dana desa untuk KDMP sampai saat ini Kementerian Keuangan belum menerbitkan. Info terakhir itu masih di tahap harmonisasi belum final. Nah, ketika PMK ini belum terbit, jadi teman-teman warga desa belum bisa atau belum bisa mengetahui sebetulnya anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih itu berapa. Dan untuk pemerintah desa pun ketika peraturan Kementerian Keuangan terkait dana desa belum diterbitkan, sampai saat ini dana desa belum bisa dicairkan. Walaupun di setiap desa APBDes untuk tahun anggaran 2026 itu sebetulnya sudah ditetapkan. Namun sehubungan PMK-nya belum terbit, sampai saat ini ya dana desa belum bisa dicairkan. Ya, mudah-mudahan di bulan Februari ini Kementerian Keuangan bisa secepatnya mengeluarkan PMK terbarunya. Teman-teman warga desa, setelah beberapa hal aturan yang telah saya sampaikan, mulai dari Inpres 17, kemudian ada Undang-Undang nomor 17 terkait APBN, kemudian Permendes nomor 16 tahun 2025 terkait fokus penggunaan dana desa. Teman-teman warga desa mungkin sedikit memahami, oh ternyata kenapa dana desa untuk tahun 2026 itu menurun, karena ternyata ya prioritas pembangunan nasional itu sekarang berubah. Salah satunya pemerintah pusat lebih difokuskan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Teman-teman warga desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Desa Kula semakin berkembang, bisa menginformasikan informasi terkait desa. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih bagus, lebih jauh lagi. Next, nanti untuk pembahasan selanjutnya banyak hal yang mungkin akan saya sampaikan. Entah itu bisa kita membahas terkait Koperasi Desa Merah Putih,
Nah, mungkin kalau PMK terkait dana desa terbit, kita akan fokuskan juga membahas terkait PMK terbarunya, biar nanti teman-teman warga desa bisa memahami, bisa mengerti, oh ternyata regulasi terbaru atau aturan-aturan terbaru terkait dana desa itu ternyata seperti ini. Demikian teman-teman warga desa, pembahasan kali ini yaitu terkait mengapa menurunnya dana desa untuk tahun 2026. Mudah-mudahan teman-teman warga desa sedikit mendapatkan pencerahan, terutama terkait mengapa dana desa untuk tahun 2026 ini menurun. Sekian, salam merdesa.